Jackmania siang Jakarta. Kali ini gue Abirlan pengen bagi-bagi cerita atau oleh-oleh dari Surabaya, oleh-oleh dari WD-nya Jackmania ke Surabaya, menyaksikan pertandingan Persebaya vs Persija Jakarta. Wah, kalau bicara kesan pesan apa aja yang gue dapetin di sana, wah pastinya nggak ada kata-kata atau nggak ada kalimat, nggak ada kosakata tentang kebaikan bonek, kebaikan orang Surabaya, kebaikan pejabat pemerintahan di Surabaya. Wah, itu kayaknya nggak ada kata-kata itu atau kosakata itu kayaknya abis untuk gue ungkapin gimana perasaan gue ketika ke Surabaya. Jujur gue excited banget, terharu banget, sedih, bangga, gembira, semuanya campur aduk. Karena ini semua di luar ekspektasi gue, bahkan juga mungkin teman-teman Jackmania yang kemarin berangkat, di luar perkiraan gue, di luar harapan. Walaupun gue punya harapan saat itu kan, punya keinginan bahwa gue pengen banget nonton Persija, langsung itu di GBT dan GBLA gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita tercapai lah angan-angan, keinginan, harapan untuk nonton Persija langsung di GBT. Dan itu luar biasa gitu. Luar biasanya apa? Dari pertama kali kita berangkat sampai kita bermalam dulu di Surabaya, kita berangkat ke stadion, kita dalam stadion, sampai kita pulang, sampai kita nginep lagi di Surabaya, itu semuanya luar biasa. Satu yang gue pengen ceritain, pertama dulu kita kalau teman-teman old school bilangnya ya, nonton bola itu kan dari stasiun kita naik kereta lalu ke stadion. Nah di stadion kita gelar spanduk, kita gelar macam-macam dah. Kita tidurnya itu semua supporter dulu di stadion. Kalau nggak di stadion, lebih baiknya atau lebih bagus tuh paling kita sama tuan rumah dijamu di sekretariatnya atau di balai-balai rakyat gitu kan, di balai gedung-gedung serbaguna gitu. Dan ini kita ngalamin lagi gitu. Yang dulu pernah kita alami nonton bola dari stasiun ke stadion, stadion kita nginep di stadion, tidur di stadion, kita pulang ke stasiun lagi. Dan sekarang gue ngalamin lagi gitu, setelah berapa tahun nggak pernah ngalamin, akhirnya ngalamin lagi. Kalau sekarang kan anak-anak kalau nonton bola naik bis, naik mobil, pesawat, kereta, ke hotel atau ke rumah tuan-tuan rumah, udah ke stadion. Jadi kita nggak ngerasain lagi tuh kebersamaan teman-teman Jackmania, kebersamaan supporter tuan rumah nggak pernah kita alami lagi. Dan kemarin gue ngalamin, kita semua teman-teman nyampe stasiun, kita nongkrong bareng, tidur bareng. Kebetulan kemarin gue sama teman-teman bonek dibawa ke Kecamatan Semampir, itu di wilayah Ngampel, di wilayah utara Surabaya. Wah itu luar biasa banget. Ini yang gue kangenin, yang gue rinduin, yang gue, waduh gila, gue ngalamin lagi gitu. Ngalamin lagi nonton bola, tidur bareng, kita gelar spanduk, ditemenin supporter tuan rumah, ya nyanyi-nyanyi bareng, mungkin yang minum pada minum bareng. Itu gue nemuin lagi. Dan alhamdulillah ini gue temuin gaya nonton bola zaman dulu old school itu bareng yang tadinya rival kita, bonek. Dan gue ngalamin sekarang bersama teman-teman bonek. Wah luar biasa. Itu gue senang banget ngerasain apa ya, gue sampai wah gila, kita ngalamin lagi kayak gini ya. Itu luar biasa bagi gue. Terus luar biasanya lagi, tadi gue bilang kita ke tidur di kecamatan, dan itu luar biasanya bonek nemenin kita sampai 3 hari di situ kan. Mereka nemenin kita bergantian. Terus yang luar biasanya lagi, sampai camatnya aja itu nemenin, gokil gak? Nemenin 2 malam teman-teman Jackmania di kantor kecamatan. Wah dia ngasih tempat aula, kita bebas tidur di situ. Terus bahkan juga beliau ya nggak lupa ada nemenin. Bayangin seorang camat yang punya anak istri nemenin teman-teman supporter dari Jakarta untuk tidur bareng, kita ngobrol bareng. Wah itu luar biasa. Itu thank you banget Pak Camat Semampir, teman-teman bonek nyebutnya Abah. Terima kasih banget Abah, luar biasa.
Kalau ke Jakarta kabar-kabarin, kontek-kontekan, gantian saya akan jamu Abah di Jakarta. Kalau bisa pas pertandingan Persija lawan Persebaya datang Bah, kita ngelawak lagi, kita lucu-lucuan lagi. Dan kelebihan Abah salah satunya ini nih, dia benar-benar pejabat pemerintah yang ngayomin ewuh pakai ewuh itu ke teman-teman bonek. Makanya teman-teman bonek pada respect, dan gua aja ngerasain sampai yang baru kenal 1 hari 2 malam itu luar biasa, itu keren banget Bah. Kita ke Jakarta aja, kita jalan-jalan bareng, saya ajak muter-muter Jakarta naik busway kita ajak muter-muter Jakarta ke Stadion Jakarta International Stadium JIS miliknya Jakarta. Oke Bah, ditunggu. Terus kelebihannya lagi atau luar biasanya lagi teman-teman bonek, luar biasanya dia benar-benar nerima Jackmania, dan itu yang nerima bukan hanya 1 tribun 2 tribun. Gua bisa bilang bahwa semua tribun bonek menerima kehadiran Jackmania. Faktanya karena tak ada satupun nyanyian-nyanyian yang ngata-ngatain yang nyuruh dejek atau dejek apa itu nggak ada. Satupun gua nggak pernah dengar. Bahkan yang gue dengar semuanya ketika rombongan Jackmania masuk ke dalam tribun, mereka aplaus, mereka membolehkan teman-teman pasang mini flag, membolehkan teman-teman pakai atribut, membolehkan teman-teman mengibarkan saul gitu. Itu luar biasa. Bahkan kita sempat nyanyi, dan nyanyi itu saut-sautan. Biasa, lagi-lagi old school ya. Supporter dulu pasti gak asing ketika kita dengar, dan sekarang juga masih ada. Itu apa kabarnya di Jackmania. Dijawab sama teman-teman Jackmania, baik Pak. Itu luar biasa, dan itu semua pada aplaus. Dan di situ gue langsung merinding gitu kan, merinding. Akhirnya ya Allah bisa juga gitu ya. Gue dengan teman-teman Jackmania datang ke Gelora Bung Tomo, yang kita tahu banget auranya kayak gimana bonek ketika memberikan dukungan buat Persebaya. Itu luar biasa, dan itu kita di dalam situ gitu, kita nyanyi bareng, dan itu gue merinding, gak nyangka gitu, wah gila. Ini sekeliling kita depan belakang bonek semua. Jadi makanya gue bilang gak ada satupun bonek yang nyuruh kita pulang, bonek yang ngata-ngatain kita, bonek yang bahkan mungkin mau rasis, mau nyerang kita, itu sama sekali gak ada. Dan bahkan sebelum masuk ke dalam GBT aja, gue kan videoin juga ya, karena gue ya saking gembiranya, wah gila gue bisa kesini gitu. Jadi sepanjang jalan tol menuju GBT, gue ambil gambar, gue videoin. Waktu GBT dari kejauhan dari berapa kilometer pun udah gue ambil tuh videonya. Sampai di ini tuh di seberang di luar GBT ada tempat pembuangan sampah, itu gue ambil sampai gue masuk ke dalam lingkungan GBT. Gue sorot kerumunan orang, supporter. Tadinya gue kira itu teman-teman bonek, ternyata teman-teman Jackmania. Mereka nyanyi kan, Persija kamu takkan pernah sendiri, The Jack selalu. Gue kan kaget, gila gokil anak The Jack. Jadi GBT itu udah seakan-akan kayak teman-teman Jackmania kita away ke Jogja, ke Solo, ke Malang. Saking luar biasa gitu, teman-teman kan di sekitar itu bonek semua itu. Dan mereka bebas nyanyi lagunya, chance-nya Persija di kandang GBT, di kandang yang sama sekali kita belum pernah datang ke situ. Itu luar biasa. Makanya tadi gue bilang rombongan besar kita ngerasain, dan sampai rombongan yang kecil-kecil itu mereka pun bisa ngerasain atmosfer, auranya gimana teman-teman bonek terima kita gitu. Itu luar biasa. Itu gokil sih menurut gue. Sampai kita masuk ke dalam, ya udah semuanya hampir banyak teman-teman Jackmania pada di luar, yang rombongan-rombongan kecil. Makanya total sih bisa gue prediksi kayaknya hampir 500 atau 500 kurang lah, karena lumayan banyak gitu. Dan apalagi ya, banyak lah cerita. Dan ini waktu mau masuk ke dalam stadion, gue dikenalin oleh teman-teman bonek ke Panpel, mungkin ketuanya atau siapa lah gitu ya, yang berwenang untuk mengasih akses masuk ke teman-teman. Dan itu gue ditunjukin gitu, Bang Irfan mau pakai VIP nggak apa-apa ya katanya. Sampai dia nawari pakai VIP nggak apa-apa ya, karena kan awalnya tiket kita itu hanya bisa masuk di tribun utara gitu. Dan akhirnya karena udah penuh oleh tribun di utara, akhirnya kita ditawarin ke tribun lain, itu di VIP pilihannya. Dan gue disuruh masuk untuk ngelihat gitu kan. Udah gue masuk ke dalam, gue ngeliat dari pinggir lapangan ke tribun VIP, dan itu memang udah penuh gitu. Dan tapi ada bangku kosong, yaitu dari pagar VIP ke atas gitu, sepanjang VIP itu kosong 3 bangku, 3 baris bangku. Dan itu beliau ngomong,
Bang Irlan ini buat teman-teman Jackmania, tapi nanti kalau kurang mencar-mencar nggak apa-apa ya, sampai dia ngomong kayak gitu. Gue bilang waduh luar biasa banget, tiket kita yang tribun utara akhirnya diganti untuk masuk ke tribun VIP dan itu yang paling depan gitu. Itu kalau kita ambil saat itu, gua ambil saat itu pastinya akan lebih kelihatan, lebih kesorot mungkin di televisi, di media, dan mungkin gaungnya akan lebih seheboh dibanding kita di pojok yang kita tempatin kemarin ya. Cuman kan gua karena tahu diri aja kan, tahu diri, waduh Pak gak usah lah Pak, itu saya nggak enak kalau tempatnya di depan VIP gitu, karena kan itu buat tamu-tamu atau orang yang beli tiket lebih mahal ya dibandingin teman-teman yang ngambil tiket dapatnya hanya di tribun utara. Oh nggak apa-apa katanya, apa buat dejek di situ nggak apa-apa kok, itu udah saya kosongin. Terus tetap kan masih ada perasaan gak enak, akhirnya gue bilang Pak kalau bisa kita ke pinggir aja deh Pak. Pikiran gue kan ke pinggir tuh, kita di pinggir ke atas ya karena gue pasti ada yang kosong. Tapi enggak loh. Itu Pak Anpel itu malah nyuruh Mas Nanang dah kalau nggak salah namanya ya, lupa gue. Dia nyuruh ke penonton yang di VIP yang kalau dari arah kamera itu sebelah kiri, itu nyuruh Mas bisa agak geser nggak, bangkunya bisa dikosongin nggak, ini tribun sebelah sini untuk teman-teman Jackmania. Dan luar biasa bonek saat itu mereka pindah, mereka bergeser hanya untuk memberi tempat kosong ke kita gitu, ke Jackmania. Itu makanya gue bilang wah luar biasa gila, luar biasa. Begitu bonek menghargai tamu, menghormati tamu, sampai bangkunya dia aja direlain untuk ditempatin oleh teman-teman Jackmania gitu. Itu bagi gue luar biasa aja. Akhirnya gue bilang ke Pak Nanang ya kalau nggak salah, Pak udah Pak nggak usah di situ Pak, saya lihat paling atas itu lantai 3 itu kan kosong, gimana kalau teman-teman Jackmania di atas aja, yang di sini udah karena udah diisi kita pindah ke atas aja. Dan akhirnya beliau ngomong oh nggak apa-apa di atas. Oh nggak apa-apa Pak, saya udah bersyukur banget nih Pak masih bisa masuk ke dalam tribun atau ke dalam stadion. Oh yaudah kita ke atas aja. Udah ada, kita bawa teman-teman rombongan yang nunggu di luar, kita bawa ke atas, masih di area VIP cuman yang lantai paling atas gitu. Itu salah satu kelebihan lagi yang gua rasakan gimana luar biasanya bonek nerima teman-teman Jackmania. Dan dari itu semua pastinya kita bersyukur yang akhirnya ketum kita Diki Sumarno dan Bang Do tua 3 datang untuk memberikan hadiah langsung ke teman-teman bonek beberapa tribun, lalu juga ke manajernya Persebaya dan juga ke Pangdam, karena Pangdam 6 Brawijaya lah yang menginisiasi bonek harus menerima teman-teman Jackmania di perayaannya Persebaya yang ke-96 tahun itu. Itu terima kasih banget Pak Pangdam, Pak Kapolda Jawa Timur, Ketua Umum Persebaya Bang Azrul Ananda, terus teman-teman tribun ada dari Papa Hasan, Cacong, Sinyo, lalu Green Note ada Bonjes, Capo Ipo. Terima kasih banget mereka lah semua pemimpin di bonek yang berjiwa besar, yang penuh keikhlasan dan ketulusan untuk menerima teman-teman Jackmania, ikut merayakan bareng perayaan tim kebanggaannya Persebaya yang ke-96 tahun, dihadiri oleh teman-teman Jackmania. Itu luar biasa. Padahal kalau dia mau ngundang bisa aja dia ngundang temennya dari sahabatnya, brothernya, yaitu Viking kan. Cuman kali ini mungkin Persebaya bonek mencoba untuk merangkul, membuka komunikasi ke teman-teman Jackmania. Luar biasa banget. Terima kasih banget semuanya. Apalagi ya hampir semuanya kalau berita tentang kehadiran Jackmania di Surabaya itu luar biasa, karena lagi-lagi kan kita akhirnya diajak jalan, muter-muter, dan diketemuin ke beberapa teman-teman tribun. Wah itu luar biasa banget. Sampai hari pertama aja kita nyampe di Surabaya, dari Kapoltabes Surabaya juga datengin ke tempat tongkrongannya bonek yang biasa nongkrong situ di Coffee Break. Itu Kapoltabes dari Kasat Kanitnya datang nanya berapa rombongan Jackmania. Jadi istilahnya
polisi pun udah tahu ada rombongan Jackmania akan datang, dan mereka hanya butuh informasi untuk mencatat beberapa rombongan. Karena memang saat itu kita nggak dikoordinir oleh pengurus pusat. Anak reject datang karena mungkin melihat di medsos berita bahwa Pangdam dan Polda Jawa Timur menerima Jackmania untuk hadir. Lalu juga beberapa tribun bonek mengabarin ke kontak-kontakan yang ada di kontak-kontakan teman-teman Jackmania gitu kan, yang akhirnya mereka pada berangkat semua atas inisiatif sendiri gitu kan. Ya gue merespon karena memang komunikasi gue belakangan ini intens banget dengan teman-teman bonek. Itu berawal dari komunikasi awal pertama kali sebenarnya sebelum peristiwa Bantul. Waktu itu kan diinisiasi oleh Pak Gede Widiade, lalu juga kepengurusan waktu itu Bung Ferry kan menginisiasi untuk mencoba menerima kehadiran bonek 1000 saat itu kan. Cuman memang sayangnya saat itu kandang kita kan di Bantul ya, nggak dapat izin di Jakarta, yang akhirnya semua di luar kuasa kita juga, di luar kekuasaan kita juga, teman-teman bonek dan Jackmania. Akhirnya terjadi clash karena di kandang orang kan, kita juga susah lah. Ya sejak itu akhirnya terus lagi terjalin komunikasi. Waktu sunatan anak gue di sini, gue juga undang salah satu bonek Jakarta datang ke acara kawinan anak, dan dari situ tuh akhirnya kita sering berhubungan lewat DM, lewat WA, yang akhirnya Hengki yang bonek Jakarta tadi yang gue bilang, dia mengabari ke Papa Hasan ngabarin ke beberapa tribun di bonek, yang akhirnya kita bisa terjalin lagi komunikasi gitu. Akhirnya waktu itu gue ketemu tuh dengan Papa Hasan kan, ketemu di Jakarta dengan Cacong, dengan beberapa bonek Jakarta. Saat itu ada siapa lagi ya, lupa juga. Ya udah, alhamdulillah kan komunikasi udah kita buka. Akhirnya kita berkomitmen lah untuk mengakhiri deh permusuhan, rivalitas yang udah kebablasan gitu. Dan akhirnya berlanjut lagi tuh sewaktu habis tragedi Kanjuruhan di Malang. 7 hari gue akan datang ke Malang sama beberapa teman-teman dari GK. Setelah dari Malang, lalu kita berangkat ke Surabaya. Nah, gue hubungin Papa Hasan, saya lagi di Malang, balik ke Jakarta cuman mau mampir ke Surabaya, ganggu nggak nih? Udah, akhirnya gue kontak, akhirnya beliau menerima, suruh datang. Itu pertama kali gue datang ke Surabaya. Dari pagi sampai malam dini hari baru gue balik ke Jakarta. Dan itu disitulah pertama kali gue punya kesan luar biasa dengan teman-teman bonek, dengan teman-teman Surabaya. Gimana Papa Hasan dengan beberapa teman-teman yang terima kita, menjamu kita, itu luar biasa banget. Thank you banget Papa Hasan, thank you banget. Aduh, gue lupa untuk nyebutinnya, karena kita akhirnya diajak nongkrong bareng di bawah jembatan Suramadu. Di situ kan gue bisa ngeliat, wah, teman-teman Jackmania kan berapa kali pernah ke Madura gitu kan, nonton Persija lawan Madura United, dan satu pun kita nggak pernah dapat kabar teman-teman bonek nyegat sweeping teman-teman rombongan Jackmania, padahal saat itu kita masih rival gitu kan. Dan itu makanya yang gue bilang, teman-teman bonek itu luar biasa banget, dewasanya luar biasa banget untuk menjaga sportivitas ya. Karena kalau dia saat itu mau sweeping, mau nyegatin Jackmania, pasti bisa banget. Karena rombongan Jackmania pastinya keluar tol, masuk kota Surabaya, pinggiran, ke utara, dan itu pasti ngelewatin Surabaya. Dan di Madura, mereka bisa datang aman, pulangnya pun aman juga. Makanya itu luar biasa banget. Makanya kalau gue akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa duduk bareng, nyanyi bareng, nongkrong bareng, nginep bareng dengan teman-teman bonek, itu anugerah yang salah satu yang gue rasakan terindah di dunia supporter ya. Karena akhirnya kita bisa ketawa-ketawa bareng, nyanyi-nyanyi bareng, itu luar biasa. Itulah awal rangkaiannya, dan akhirnya setelah itu kita tetap berkomunikasi dan ngadain acara buka bareng, ngasih takjil buka puasa kemarin di Kalibata. Terus berlanjut lagi kedatangan tim Persija di Surabaya, begitu pula sebaliknya Persebaya di Jakarta. Itu kan semuanya menjadi rangkaian yang akhirnya sedikit-sedikit kita mengakhiri permusuhan, kita akhiri kekerasan, kita akhiri rivalitas kebablasan, disambut oleh teman-teman bonek, oleh teman-teman Jackmania.
yang kampanye ini, sosialisasi ini harusnya terus kita gaungkan terus, jangan pernah berhenti, karena yakin kebaikan itu pasti akan menang gitu. Yakin kebaikan itu akan banyak direspon oleh semua orang, karena pada hakikatnya fitrahnya manusia itu kan baik ya. Fitrah manusia baik itu pasti akan menerima kebaikan. Dan luar biasanya lagi bonek yang belum sempat gue ceritain, sampai semua struktur ya, di struktur di orang Jawa Timur, orang Surabaya itu mereka kompak, mereka sinergis, saling bantu. Bonek ke pemerintahan komunikasinya enak, bonek ke kepolisian enak, bonek ke antar supporter di antara mereka juga enak. Itu ya makanya gue bilang luar biasa, dan kita pernah ngalamin enak seperti itu, dan seharusnya itu bisa terus kita jaga tuh. Persija, Jackmania, Persija, Pemda, Jackmania, Pemda, kita memang sinergis, karena kalau sinergis kekuatan ini insya Allah semuanya akan lebih solid, semuanya akan lebih kita bisa bener-bener pergunakan lah buat kebaikan. Kebaikan apa? Persija mungkin target untuk juara, mungkin Persija bermain di Jakarta lebih enak komunikasinya, begitu pula Jackmania juga akan lebih enak ketika ada supporter tamu yang datang ke Jakarta. Jackmania juga akan enak nonton Persija di kandang langsung di Jakarta gitu. Itu mudah-mudahan Jackmania, Persija dari Jakarta akan ngalamin lagi yang gue rasakan saat itu ketika ngiri ngelihat bonek. Wah enak banget ya sama orang-orang Pemdanya, enak banget ya bonek dengan kepolisian. Semoga kita juga bisa merasakan. Dan enaknya lagi di kemarin di Surabaya atau di bonek, ini nih yang gue sebenarnya bertanya-tanya ya. Selama gue nonton di GBT, selama gue masuk sampai gue pulang, itu mohon maaf nih, sama sekali gue nggak pernah melihat stigma bonek yang selalu ditampilkan oleh media, yaitu apa? Yang sarungan, yang nyeker. Di situ sama sekali gue nggak ngeliat. Tim 40.000 bonek yang ada di GBT itu semuanya casual, seperti supporter pada umumnya sekarang kan, pakai celana, pakai sepatu, pakai kaos, pakai polo, pakai jaket, ya sama. Dan itu satupun gua nggak ngelihat bonek yang selama ini ditampilkan, yang nyeker, yang sarungan itu. Makanya akhirnya gue berpikir ya, itu memang mungkin ada ya, faktanya ada, cuma kan itu nggak harus melulu itu yang kita tampilin gitu kan. Yang akhirnya rival atau musuh-musuhnya bonek kan akan menganggap menstigma negatif tentang bonek, bahwa dianggap ya inilah itu. Dan di situ sama sekali gue menjadi saksi bonek itu nggak seperti itu gitu. Gue yakin banget akhirnya lagi-lagi ya, yang ditampilin yang negatif itu lagi-lagi itu memang kerjaannya orang-orang yang akan selalu menganggap supporter ini rusuh, supporter ini nggak punya uang, supporter ini miskin, supporter ini kaum marginal, supporter ini kaum menengah ke bawah, ya kan. Nah, yang ditampilin itu yang negatifnya. Nah, ini gue menjadi saksi bahwa bonek sama dengan semua supporter yang ada di Indonesia. Eranya supporter sekarang casualan, bonek pun casualan. 40.000 loh. Sama sekali satu pun gue nggak melihat bonek yang bersarungan dan nggak pakai sendal gitu. Mungkin ada di luar, cuman kan mungkin karena tiketnya udah nggak ada kali ya, karena memang saat itu pertandingan bela Persija termasuk pertandingan yang dinanti oleh bonek, yang akhirnya juga katanya H-2 udah habis, sudah sold out tiketnya. Jadi mungkin teman-teman yang dari daerah, penumpang bonek yang di Jawa Timur dan pesisir mungkin nggak sempet untuk dapetin tiket, akhirnya mereka nggak bisa datang, nggak bisa masuk. Tapi itulah yang harus kita sampaikan, harus kita umumin, harus kita infoin ke teman-teman bahwa bonek sama seperti kita juga, supporter Indonesia yang dukung timnya dengan satu, bermodal, yang pasti harus beli tiket, harus punya uang untuk akomodasi ketika away. Juga bonek sama seperti kita, yaitu supporter fans club, mendukung timnya yang pasti nggak akan rugi gitu.
Ya paling itu ya teman-teman, eh, cerita sedikit oleh gua tentang kesan-kesan gua kemarin ke Surabaya. Gue berharap bahwa komunikasi yang udah kita bangun ini nggak hanya sampai di sini, semoga juga akan terus kita jaga bareng-bareng Bonek dan Jackmania. Semoga kedepannya kita bisa saling mengunjungi, kita sama-sama saling bisa mendukung tim kebanggaan kita masing-masing dengan beradu atraksi dan nyanyian. Kita beradu chance, kita beradu koreografi, itu pastinya luar biasa. Dan semoga teman-teman di Jakarta bisa melihat ini bahwa hampir 500 Jackmania diterima di Surabaya. Semoga kedepannya teman-teman bonek juga bisa diterima di Jakarta. Yuk sama-sama kita sambut tamu kita, saudara baru kita. Semoga sepak bola yang selama ini selalu kita nyanyikan bareng-bareng, Football for Unity, bisa benar-benar bukan hanya ucapan, bukan hanya nyanyian, tapi benar-benar kita bisa terapin, bisa benar-benar kita aplikasiin di tribun, bahwa tribun itu bukan hanya ada tuan rumah, tapi juga ada tamu yang datang untuk mendukung timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackmania. Wani.